Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan channel Itawari Story. Kali ini kita akan berbagi kisah ya, cerita tentang cinta beda agama. Bagaimana kisahnya? Sebelum itu, klik subscribe dulu ya, agar kami semangat berkarya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Kalau sudah subscribe, mari kita mulai. 1, 2, 3. Masa sih nggak naksir? Kalau nggak naksir, ngapain tanya? Tanya Naya sembari tersenyum. Iya sih, jawab Ajeng malu-malu. Farah mencubit ringan Ajeng. Dikit kok, ucap Ajeng yang takut diomelin Farah. Farah memang dulu saat SMP dan SMA pernah pacaran, tapi lalu bertaubat karena dia tahu pacaran itu selain mendekati perzinahan juga buang-buang waktu. Begitu juga dengan Ajeng yang pernah pacaran dari saat SD sampai kuliah semester 2. Yang lalu saat bersahabat dengan Farah dan Hasna, ia menutup auratnya dan berkomitmen tidak pacaran lagi. Ya, selain mama Ajeng juga gak suka Ajeng pacaran. Secara Ajeng sering dipermainkan sama mantan-mantan pacarnya. Jangankan cowokku, aku aja tahu kok Kevin, sudah terkenal kok, ucap Naya sembari tersenyum lebar. Terkenal apanya kak? Tanya Ajeng antusias. Hasna pun diam-diam menanti jawaban Naya. Terkenal ganteng, pinter dan keren, jawab Naya masih dengan senyuman lebarnya. Wow, saut Ajeng terkesima. Dia cukup populer di kalangan para cewek. Sainganmu berat Jeng, ucap Naya. Namanya seperti bukan Islami kak, sahut Farah. Iya, dia anak pastor loh. Jadi, ucap Naya sembari menyilangkan kedua tangannya sebagai isyarat bahwa tak mungkin Ajeng bisa bersama Kevin. Farah mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa betul kak? Tanya Hasna pelan. Iya kok, bahkan kakaknya pun juga pastor loh, jawab Naya meyakinkan Hasna. Perasaan Hasna seperti tak terima dengan kenyataan itu, tapi dia tak menampakkan itu di depan mereka. Rengek Ajeng. Sebetulnya banyak yang Hasna ingin ketahui tentang Kevin, tapi Hasna tak berani. Sejak itu Hasna mencoba lebih dekat dengan Naya, mencari momen saat berdua saja dengan Naya untuk mengorek informasi tentang Kevin. Setiap kali Hasna mau bertanya, tapi mesti tidak jadi karena takut anggapan Naya negatif terhadap dirinya. 3 hari kemudian, saat malam hari, kira-kira pukul 22:15, Hasna terbangun hendak ke kamar mandi. Dia melihat Naya seorang diri menonton televisi di ruang tengah. Usai ke kamar mandi untuk BAK. Kan Naya belum tidur? Tanya Hasna. Belum, filmnya seru loh, jawab Naya tersenyum kecil. Hasna masih ragu-ragu bertanya. Dia menemani Naya menonton televisi. 30 menit kemudian saat iklan TV. Kevin itu sudah punya pacar ya kak? Tanya Hasna lirih. Apa Hasna? Tanya Naya yang ragu Hasna bertanya tentang pria, apalagi Kevin. Enggak kok kak, jawab Hasna malu dan takut. Ya sudahlah, aku ini kenapa bertanya apa sih? Tanya Hasna dalam hati yang merasa dirinya tak masuk akal kali ini. Sejak itu Hasna mencoba menghapus Kevin dari pikiran dan perasaannya. Tapi tiap malam masih saja terbayang-bayang wajah Kevin. Walau ia berusaha melupakan, semakin dilupakan, semakin teringat terus. Kehadiran Kevin di persiapan acara bakti sosial itu yang menyebabkan bentrokan lagi pada perasaan dan imannya. Setiap dia tak sengaja menatap Kevin, jantungnya masih saja berdetak kencang dan hatinya masih saja terenyuh. Saat hari H kegiatan bakti sosial, semua sedang sibuk membagikan sembako, mengingat sasaran juga banyak. Ternyata ada kesalahan hitung pada tim Hasna. Ada 7 orang yang belum mendapatkan sembako.
dan mereka marah-marah pada Hasna dan dua orang temannya. Hasna memang satu tim. Kalau nggak niat bagi-bagi sembako ya nggak usah mbak, kami masih punya harga diri, ucap seorang ibu tua. Mbak-mbaknya ini nggak adil, ucap seorang bapak yang tua. Hasna dan temannya tak bisa berkata apapun selain bersabar dan meminta maaf. Kevin dan timnya yang sudah selesai membagikan sembakonya mendekati Hasna dan timnya. Begini saja, ini sebagai ganti sembako dan permintaan maaf kami, Pak, Bu, ucap Kevin sembari mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya. Dia membagikan tiap orang 300.000 rupiah. Para bapak dan ibu mengucapkan maaf dan terima kasih pada Kevin. Setelah bapak-bapak dan ibu-ibu itu pergi, Hasna dan teman-temannya mengucapkan terima kasih. Ini kata yang pertama kali Hasna katakan pada Kevin. Firman dan teman-teman yang lain mendekati Hasna dan Kevin, lalu bertanya tentang apa yang terjadi. Hasna dan teman-temannya pun menjelaskan kejadian itu. Kalau gitu kita urunan lagi ya buat ganti uang Kevin, ajak Firman pada teman yang lain. Yang lain pun setuju. Sudah, tidak usah. Aku tidak akan mau menerimanya, ucap Kevin tersenyum kecil. Tapi itu besar loh jumlahnya, sahut Dian. Kevin ini bukan orang miskin ya, dia orang kaya, sahut Bianca ketus. Ah, enggak kok, jangan ngarang Bian, ucap Kevin sembari tersenyum. Jangan merendah gitu dong sayang, ucap Bianca sembari tangannya akan menyentuh wajah Kevin. Tapi Kevin menghindar. Melihat adegan ini yang semula Hasna terpesona dengan kebaikan Kevin berubah menjadi kecewa karena sepertinya memang Bianca pacaran dengan Kevin. Malam hari di kos saat akan tidur, alhamdulillah semua sudah selesai. Bersyukur tidak bertemu dia lagi, gerutu Hasna dalam hati. Perasaan lega tapi bukan gembira. Masih ada yang mengganjal di hati dan pikirannya. Kegiatan baksos itu sudah berakhir, tinggal pembuatan laporan. Hasna tetap berpartisipasi dalam pengerjaan laporan, tapi dia selalu menghindar bertemu dengan Kevin. Dia tak ingin perasaan dan pikirannya terganggu oleh Kevin, apalagi imannya. 1 minggu kemudian, laporan itu selesai dan kegiatan totally berakhir. Sejak saat itu Hasna berharap bisa bertemu Kevin di lingkungan kampus atau di jalan. Kalian pernah seperti Hasna nggak? Inginnya lupakan dia karena merasa tak mungkin bersama dia, tapi masih berharap bertemu atau cari kabar tentang dia. 3 minggu kemudian, Hasna hendak mencari buku bacaan untuk bahan skripsi dia nanti. Hasna berangkat sendirian karena teman-temannya pada pulang kampung. Iya, karena hari itu hari Minggu. Pagi itu dia menaiki angkutan umum. Hasna memilih duduk di belakang di sebelah kaca besar. Di dalam angkutan umum itu, Hasna memanfaatkan waktu dengan membaca buku. Angkutan umum itu berhenti di tengah jalan beberapa kali karena penumpang yang naik dan turun. Hasna tak menghiraukan penumpang yang naik turun. Dia tetap fokus membaca. Tak sengaja Hasna menjatuhkan stabilonya. Stabilo itu terjatuh tepat di depan sepatu penumpang di depan Hasna. Hasna menatap wajah penumpang itu. Betapa terkejutnya Hasna. Ternyata itu adalah Kevin. Kevin mengambilkan stabilo Hasna dan menyerahkannya kepada Hasna. "Terima kasih," ucap Hasna sembari menunduk dan mengambil stabilo itu. Kamu rajin ya, puji Kevin tersenyum kecil. Hasna berpikir sejenak. Sebetulnya Hasna mau mengabaikan ucapan Kevin karena ingin menghindar dari dia. Tapi karena dia selalu ramah pada orang, merasa tak enak mengabaikannya. Enggak kok, ucap Hasna pelan. Oh, saut Kevin tersenyum. Kevin mengeluarkan headphone-nya, lalu mendengarkan musik sambil melihat ke kanan, ke pemandangan sepanjang perjalanan melalui kaca belakang mobil. Diam-diam Hasna mencuri-curi pandang ke Kevin.
Kevin merasa seperti ada yang mengawasi. Dia yang semula menoleh ke kanan, mengalihkan pandangannya di depannya. Ini menjadikan kedua mata Hasna bertemu dengan kedua mata Kevin. Hasna menjadi gugup, langsung menundukkan pandangannya pada buku yang ia baca. Kevin kembali menoleh ke kanan, melihat pemandangan sepanjang perjalanan. Lagi-lagi dia merasa seperti ada yang mengawasi. Dia kembali mengalihkan pandangannya di depannya. Kedua mata Hasna bertemu lagi dengan kedua mata Kevin. Hasna menjadi gugup kembali. Lagi-lagi dia segera menundukkan pandangannya pada buku yang ia baca. Kali ini Kevin memang menoleh ke kanan, tetapi matanya masih melirik ke arah Hasna. Betul saja, Hasna kembali mencuri pandang kepadanya. Kali ini Kevin sengaja memergoki kedua mata Hasna. Hasna menjadi sangat terkejut. Segera dia mengangkat buku yang ia baca untuk menghalangi mukanya yang merah karena malu agar tak terlihat oleh Kevin. Mungkin ada yang mau kamu tanyakan? Tanya Kevin tersenyum. Enggak ada, jawab Hasna tegas. Oh, baiklah, ucap Kevin. Hasna menundukkan pandangannya pada buku yang ia baca. Walaupun sebetulnya dia tidak membaca lagi, dia hanya mengalihkan rasa gugupnya. Hasna masih berpikir ingin menanyakan sesuatu pada Kevin, tapi tak berani. Pak, saya turun di gereja depan ya, pinta Kevin pada Pak Sopir. Aduh, tanya nggak ya? Tanya Hasna dalam hati. Saat Kevin beranjak dari tempat duduknya dan melangkah akan turun. Bianca itu pacarmu? Tanya Hasna. Ayo cepet mas, Ucap sopir angkot. Kevin tak sempat menjawab karena bergegas turun. Aduh, ngomong apa sih aku ini? Keluh Hasna dalam hati sembari menepuk-nepuk ringan bibirnya. 2 minggu kemudian, Lala teman Hasna satu jurusan berulang tahun. Lala hendak mentraktir Hasna dan beberapa teman perempuan yang lain untuk makan siang ke kantin pusat. Ada Della, Sinta, Ajeng, dan Farah. Ada Kevin cakep di situ, bisik Ajeng di telinga kiri Hasna sembari mengisyaratkan ke arah Kevin duduk. Hasna pun melihat ke arah yang ditunjukkan Ajeng. Jantung Hasna berdegup kencang melihat sosok Kevin di sana. Beberapa saat kemudian, "Lah, cowok cakep tuh," ucap Della pada Lala sembari tersenyum lebar. "Iya loh, siapa itu?" tanya Lala sembari tersenyum lebar juga. "Itu Kevin," jawab Sinta yang sembari tersenyum lebar. "Oh," saut Ajeng yang pura-pura tidak tahu siapa Kevin. Sembari makan bakso, Hasna pun mencuri-curi pandang melihat Kevin di sana. Teman-teman Hasna tak berhenti membicarakan Kevin, kecuali Hasna, Ajeng, dan Farah. Kevin yang merasa diawasi, dia pun menoleh pada meja Hasna. Kevin menoleh tepat saat Hasna juga memandang dirinya. Kevin pun tersenyum pada Hasna yang lalu kembali asik ngobrol lagi dengan teman-temannya. Dia barusan tersenyum padaku loh, melting hati aku tuh, ucap Della gembira. Masa sih? Kayaknya ke aku deh, ucap Sinta. Jomblo gak sih? Tanya Lala. Jomblo available kok, jawab Sinta. Jomblo high quality ini mah, sahut Ajeng. Hasna terbatuk-batuk karena tersedak. Pelan-pelan makannya, ucap Farah sembari menepuk-nepuk punggung Hasna. Seminggu kemudian, Hasna pergi sendirian ke perpustakaan usai kuliah. Hasna sedang sibuk membaca buku untuk bahan skripsinya nanti. Sesekali dia melihat sekitar untuk menghilangkan penatnya. Tanpa disengaja, kedua matanya melihat Kevin yang sedang asik membaca buku juga. Kedua mata Hasna masih betah menatap sosok Kevin di sana sembari senyum-senyum sendiri. Kevin hendak berdiri mengambil buku yang lain,
dan matanya tertuju pada kedua mata Hasna yang berjarak 2 meja dari tempat dia duduk. Hasna yang kepergok menatap Kevin segera menundukkan pandangan pada buku yang ia baca. Kevin berdiri sembari membawa buku dan tasnya dan lalu mendekati Hasna. Lantas Kevin duduk di kursi tepat di depan Hasna. Nah, bagaimana dengan kelanjutan hubungan Hasna dan Kevin ya? Mau tahu? Tunggu episode kelanjutannya ya. Jadi dukung channel kami dengan cara klik subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update terbaru dari Itawari Story. Like kalau kalian suka, silahkan komentar di kolom bawah, dan terima kasih semuanya.